Assalamualaikum, yuk bikin popcorn XX1 yuk, atau nama lainnya buttermilk caramel popcorn. Bahan-bahannya ini ya, bahan A, jagung popcorn dan margarin. Nggak bisa jagung biasa ya, harus yang popcorn. Kemudian bahan B-nya susu kental manis, butter, gula pasir, dan air. Airnya bisa air mentah atau air mateng. Cara yang pertama, masukkan ke dalam wajan dengan api sedang, margarin dan jagung popcornnya. Dimasak, diaduk-aduk sampai margarinnya itu meleleh. Nah, kalau sudah meleleh seperti ini, kemudian diratakan di tengah. Nah, seperti ini dipipihkan supaya nanti dia matangnya itu bisa merata dan nggak ada yang nggak mekar atau nggak meletus. Ditutup dengan menggunakan tutup kukusan yang berbentuk kerucut seperti ini saya pakai tutup langseng ya. Kenapa tutupnya kerucut? Supaya dia ada ruang yang luas untuk meletup-meletupnya. Seperti ini, setelah mateng, apinya dimatikan, kemudian dipindahkan ke loyang seperti ini untuk nanti diproses selanjutnya. Langkah berikutnya yang ada di resep bahan B, gula pasir, dibuat karamel dengan menggunakan api sedang saja. Hati-hati ya menggunakan wajannya, pilih wajan yang berkualitas tebal. Kemudian campurkan susu kental manis yang ada dalam resep bahan B dengan air, diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita kembali ke karamel yang dimasak tadi. Nah, ini warna karamelnya sampai seperti ini saja. Jangan terlalu coklat tua, dan apabila gula pasirnya ini nggak larut semua nggak jadi masalah, karena nanti bisa larut setelah dimasukkan campuran susu kental manis tadi. Nah, ini setelah itu proses selanjutnya masukkan susu kental manis yang udah diaduk tadi. Apinya masih api sedang. Ini dimasak sampai dia larut semua. Ditambahkan butter yang ada dalam resep bahan B. Butternya dimasukkan, diaduk-aduk sampai dia leleh. Setelah butternya leleh, apinya boleh dibesarkan ke api paling besar atau api maksimal supaya mempercepat proses pengentalan karamel ini. Dimasak sampai nanti dia meletup-letup sampai kental. Karena kalau masih belum kental, belum cair, apabila popcornnya dimasukkan itu langsung mengkerut dan lembek. Jadi otomatis nanti gagal. Nah, seperti ini sampai meletup-meletup, tapi ini belum cukup kental ya. Prosesnya masih diteruskan. Nah, ini pada saat diambil dengan sutil belum membentuk jalan yang terpisah. Seperti jalan yang terpisah begitu. Nah, ini diaduk-aduk terus sampai dia kental. Nah, pada saat proses ini nggak boleh ditinggal ya, karena nanti ini resikonya gosong. Nah, ini seperti ini, sudah terbentuk jalan yang terpisah seperti ini ya. Nah, ini sudah cukup kekentalannya. Kemudian masukkan popcorn yang sudah tadi dimasak. Apinya dimatikan, nggak boleh nyala karena nanti akan gosong. Pada saat proses ini pengadukannya harus dilakukan dengan cepat. Kalau nggak cepat, nanti karamelnya keburu mengeras dan dia tidak tercampur rata di popcornnya. Usahakan cepat ngaduknya sampai dia rata. Setelah itu pindahkan lagi ke loyang untuk di oven. Nah, siapkan dulu ovennya, dipanaskan dengan suhu 125 derajat. Apinya api kecil. Nah, ini dimasukkan ke rak yang paling bawah dulu. Proses pengovenannya nanti selama 1 jam. Untuk step pertama, 30 menit pertama di rak yang bawah, suhunya 125 derajat. Apinya kecil di api ovennya, bisa dilihat ini apinya. Nah, itu sangat kecil. Kalau dikecilin lagi ini apinya mati.
Setelah 30 menit dipindah ke rak yang bagian atas, tetapi posisinya diputar ya, supaya nanti warnanya bagus, warnanya merata. Nah, kenapa karamelnya yang di awal tadi itu nggak boleh coklat banget? Karena nanti ada proses pengovenan. Pada saat proses pengovenan ini, warna popcornnya itu akan menjadi lebih coklat tua lagi. Nah, ini di oven di rak bagian atas selama 30 menit. Tetap diperhatikan suhunya di angka 100 sampai 125. Nah, setelah 1 jam bisa dikeluarkan dari oven seperti ini. Nah, pada saat panas-panas begini, itu segera diaduk dengan menggunakan sutil. Karena kalau dia dingin, nanti dia itu lengket satu sama lain. Jadi nggak bisa kepiar seperti itu. Diaduk sampai dia hangat. Nah, kalau dia udah hangat itu nggak akan lengket satu sama lain. Nah, setelah dia hangat, itu boleh dimasukkan ke dalam toples. Untuk satu resep ini hasilnya sekitar 400 gram ya guys. Karena ini saya bikinnya 2 resep, jadi ini satu toplesnya itu penuh. Jadi ini kurang lebih hasilnya untuk satu toples penuh ini 800 gram. Sambil dimasukkan toples, itu posisinya digoyang-goyang supaya dia juga terpisah satu sama lain dan toplesnya terisi penuh. Nah, seperti ini hasilnya satu toples penuh. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.